Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan meneruskan materi tentang struktur reproduksi pada wanita. Yang akan dibahas pertama adalah alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita kita bisa jadikan dua bagian, yaitu alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Bagian dari alat kelamin dalam, ya, yaitu yang pertama adalah ovarium. Nah, di dalam ovarium nanti kita akan temukan banyak mengandung folikel-folikel. Folikel-folikel tersebut mengandung sel-sel telur yang belum matang dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan folikel. Nah, sel-sel folikel tersebut juga berfungsi untuk menginisiasi pengeluaran hormon estrogen. Bagian kedua dari alat kelamin dalam setelah ovarium adalah ditemukan adanya saluran-saluran kelamin. Saluran kelamin yang pertama yaitu yang kita sebut dengan saluran telur atau tuba falopii. Jadi ketika sel telur sudah keluar dari ovarium, nanti akan masuk atau ditangkap oleh saluran telur, tuba falopii atau oviduct. Bagian ujung dari tuba falopii yang berbentuk rumbayan atau menjuntai itu adalah fimbria, kemudian masuk ke bagian tuba falopii yang berbentuk corong namanya infundibulum. Dari saluran telur atau oviduct, ya, saluran berikutnya adalah kita akan menemukan adanya uterus atau rahim. Ya, uterus merupakan sebuah bagian yang berongga tebal, berotot, dan punya kemampuan mengembang. Fungsi dari uterus atau rahim adalah sebagai tempat penempelan setelah terjadinya fertilisasi atau terbentuknya zigot. Jadi nanti zigot akan implantasi di uterus, ya, dalam bentuk fase blastula. Kita mengenal perkembangan zigot itu yaitu setelah terjadinya zigot membelah menjadi morula, blastula, dan organogenesis pada fase gastrula. Jadi zigot pada fase blastula yang menempel pada uterus atau rahim. Nah, pada uterus atau rahim kita akan menemukan adanya selaput dinding uterus yang kita kenal dengan istilah endometrium. Endometrium ini banyak dialiri oleh pembuluh darah dan kelenjar, sehingga bisa menebal dan menipis. Bagian lain dari saluran kelamin setelah uterus adalah serviks atau leher uterus, leher rahim. Ya. Kemudian serviks ini nantinya akan bersambungan dengan vagina. Vagina merupakan sebuah bagian dari saluran kelamin yang berdinding tebal, ya, epitel berlapis banyak, kemudian banyak mengandung lipatan. Vagina merupakan sebuah tempat kopulasi. Nah, kalau kita lihat gambar dari anatomi reproduksi wanita, ya, ini ada bagian tampak samping dan tampak depan. Jadi kita akan melihat di sini alat kelamin luarnya apa saja. Alat kelamin luar itu terdiri dari vulva, ya, kemudian labia dan klitoris. Kalau di gambar kita lihat di sini adalah vulva atau lubang vagina bagi alat kelamin luar, kemudian ada labia dan ada klitoris. Klitoris ini adalah sama halnya dengan penis pada alat reproduksi pria, jadi punya kemampuan erektil. Alat kelamin dalamnya tadi sudah disebutkan mulai dari adanya ovarium, ini ovarium, ya. Kemudian sel telur yang nanti dikeluarkan oleh ovarium akan ditangkap oleh fimbria, ini fimbria, masuk ke infundibulum sebagai bagian dari tuba falopii atau oviduct. Dari oviduct nanti akan masuk ke uterus, ini uterus dengan dinding endometriumnya.
Di bagian ujung uterus kita akan menemukan serviks atau leher uterus atau leher rahim. Nah, dari serviks baru tersambung dengan saluran lain yaitu vagina, dinding yang bertebal dan berotot. Ini adalah vulva. Di sini ada kelenjar Bartholin, ini adalah kelenjar yang ditemukan sekitar vulva yang berfungsi mengeluarkan sekret atau cairan. Ini tampak depan dari anatomi reproduksi perempuan ya atau wanita. Tadi sudah disebutkan ini adalah ovarium, di mana ovarium banyak mengandung folikel. Folikel nanti setelah ovarium, setelah melepaskan telur berubah menjadi corpus luteum. Masuk ke oviduct bagian fimbria, bagian epidulum, ini oviduct, ini adalah uterus dengan dindingnya yang kita sebut dengan istilah endometrium. Ini adalah serviks atau leher rahim, dan ini adalah vagina. Oke, itu adalah anatomi reproduksi wanita ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua adalah proses terbentuknya sel telur atau oogenesis. Jadi, peristiwa oogenesis sebenarnya sudah terjadi atau sudah dimulai sejak bayi perempuan dalam kandungan atau masa embrio, masih dalam bentuk janin. Jadi kalau saya gambarkan, ini proses dari terbentuknya embrio, kemudian nanti lahir, setelah lahir mengalami masa pubertas, dan akhirnya menopause. Jadi ketika bayi perempuan masih dalam kandungan, mulai dari 3 bulan sampai usia 6 bulan di dalam kandungan, sudah terbentuk oogenesis, sudah terbentuk jutaan oogonia. Ya. Tapi begitu lahir, jumlahnya mengalami degenerasi sehingga hanya tinggal sekitar 400.000 ya folikel yang mengandung oosit primer. Nah, oosit primer ini berhenti sejenak membelah ketika masa pubertas baru melanjutkan pembelahannya ya. Nah, ini tertinggal hanya sekitar ratusan sel telur ya yang bisa dilepaskan sampai akhirnya habis ketika masa menopause. Jadi ketika bayi perempuan lahir sudah mengandung jumlah folikel sel telur yang sudah tidak bisa bertambah lagi. Jadi ini kalau digambarkan di sini adalah skema dari oogenesis. Ini sel induk oogonia berdiferensiasi menjadi oogonium, membelah secara mitosis berulang-ulang membentuk oosit primer. Jadi dari embrio, kemudian ketika bayi itu lahir, ketika bayi perempuan lahir, itu sudah dalam posisi di sini ya, sudah mengandung oosit primer. Ya, kemudian oosit primer ini sempat mengalami pembelahan dulu, tapi hanya sampai tahap profase meiosis 1. Kemudian terhenti. Nah, ketika masa pubertas sudah mulai atau sudah masuk, ada hormon FSH yang kemudian membuat oosit primer ini melanjutkan pembelahan meiosis pertamanya ya sampai terbentuklah oosit sekunder. Ya, jadi membelah oosit primer membelah menjadi satu oosit sekunder, satu lagi badan polar. Nah, badan polar ini yang akan mengalami degenerasi atau lisis. Jadi ketika ovulasi yang dikeluarkan adalah oosit sekunder. Nah, apabila di dalam oviduct oosit sekunder ini mengalami fertilisasi atau bertemu dengan sel sperma, baru oosit sekunder ini melangsungkan pembelahan meiosis yang kedua menjadi ovum. Ya, dan satu lagi badan polar. Badan polar ini juga degenerasi atau lisis. Artinya, yang kita sebut dengan ovum itu adalah hasil fertilisasi antara oosit sekunder dengan sperma. Jadi kalau tidak ada fertilisasi, berarti oosit sekundernya yang lisis seluruh bersama endometrium dalam fase menstruasi. Jadi kalau saya gambarkan ulang, jadi ketika bayi perempuan lahir sudah dalam bentuk oosit primer, kemudian masuk ke fase meiosis 1, tapi hanya baru sampai fase profase 1. Ini ketika bayi perempuan lahir. Nah, ketika mengalami masa pubertas dengan adanya hormon FSH, meiosis oosit primer ini melanjutkan fase pembelahannya melewati metafase 1, anafase 1,
telofase 1 sampai akhirnya terbentuklah oosit sekunder. Ini yang dilepaskan ketika masa ovulasi. Nah, setelah ovulasi, kalau oosit sekunder ini bertemu dengan sperma dalam proses fertilisasi baru berubah menjadi ovum, ya. Tentunya setelah melewati fase meiosis kedua, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Ya. Jadi itu adalah skema dari oogenesis. Nah, bagaimana kalau kita lihat kondisi sel di dalam ovarium, ya? Kita sudah mengenal atau sudah mengetahui bahwa di dalam ovarium itu ditemukan adanya banyak folikel-folikel yang mengandung oosit primer. Ya, jadi oosit primer ini tumbuh berkembang, di dalamnya ada oosit primer. Ketika folikel tumbuh dan berkembang dewasa akhirnya matang, ditandai dengan pecah, ya. Jadi oosit primernya juga sudah mengalami pembelahan menjadi oosit sekunder. Jadi yang dikeluarkan ketika ovulasi adalah oosit sekunder. Setelah folikel pecah dan kosong karena oosit sekundernya keluar, folikel ini berubah menjadi korpus luteum, ya, yang aktif nantinya akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ya, kemudian kalau tidak terjadi kehamilan, maka korpus luteum ini akan berdegenerasi menjadi korpus albikan, akhirnya lisis atau luruh. Setelah ini apa? Terjadilah proses dari awal kembali folikel berikutnya, kemudian tumbuh dan berkembang. Jadi ini juga ada kaitannya dengan siklus menstruasi, ya. Nah, sekarang kita lihat seperti apa siklus menstruasi. Tadi juga sudah kita lihat bahwa yang namanya ovulasi itu terjadi pengeluaran oosit sekunder. Apabila oosit sekunder tidak dibuahi oleh sperma sehingga endometriumnya lisis atau luruh. Ini yang menyebabkan terjadinya pecahnya pembuluh darah, ya, terjadinya pendarahan. Ya, ini yang kita kenal dengan istilah apa? Menstruasi. Nah, dalam proses menstruasi, dalam siklusnya ada bagian yang sangat penting berperan dalam mengatur terjadinya menstruasi, yaitu hormon. Ya. Nanti kita lihat ada 2 jenis hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Yang pertama adalah hormon-hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis anterior atau pituitari anterior dengan perintah hipotalamus, dan hormon-hormon yang dikeluarkan oleh ovarium. Hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis anterior yang pertama adalah FSH, dari namanya, ya, follicle stimulasi hormon, artinya hormon yang merangsang pertumbuhan folikel. Kemudian ada LH. LH, luteinizing hormon, itu fungsi pertama adalah menginduksi pematangan folikel, sehingga setelah folikelnya matang, sel telur di dalamnya juga matang, akhirnya dikeluarkan dalam proses ovulasi. Kemudian setelah ovulasi, folikel kan kosong. LH juga yang merubah folikel kosong menjadi sebuah badan yang namanya korpus luteum. Nah, korpus luteum ini yang mensekresikan hormon estrogen dan progesteron sehingga meningkat di dalam uterus. Dengan adanya peningkatan estrogen dan progesteron, sehingga dinding uterus itu menebal, ya. Kelenjar juga banyak dikeluarkan. Ini fungsinya adalah untuk mempersiapkan terjadinya implantasi dan kehamilan. Nah, ketika sekresi estrogen dan progesteron meningkat, FSH-nya turun. Kalau tidak terjadi fertilisasi, nah, korpus luteum yang tadi ini akan lisis, berubah menjadi badan yang namanya korpus albikan, ya, artinya juga estrogen dan progesteron yang dihasilkan turun. Karena estrogen dan progesteron yang dihasilkannya turun, ini menyebabkan endometrium tidak ada yang menjaga merawat sehingga menjadi luruh atau lisis. Ini yang kita kenal dengan istilah menstruasi. Nah, ketika hormon estrogen dan progesteron turun, bagian hipofisis akhirnya apa? Akhirnya mengeluarkan lagi perintah supaya FSH-nya mulai naik kembali kadarnya. Fungsinya apa? Untuk membentuk
atau mendorong pertumbuhan folikel-folikel baru, jadi kembali ke awal. Ya, jadi kalau siklus menstruasi digambarkan dalam sebuah skema, ini ada beberapa hal ya. Sebenarnya ini adalah satu kesatuan, terjadi dalam satu kesatuan waktu, tidak terpisah-pisah, hanya digambarkan sesuai dengan bagiannya. Bagian yang pertama ini adalah menggambarkan bagaimana fluktuasi jumlah hormon ketika fase menstruasi. Dan ini ya. Jadi ada 4 hormon utama. Yang pertama adalah FSH, estrogen, LH, dan progesteron. Jadi dari awal sebelum menstruasi, jadi FSH ini yang mendorong atau folikel telur berkembang di dalam ovarium. Ya. Nah, sel-sel folikel yang sedang berkembang ini juga menyebabkan estrogen dikeluarkan atau dihasilkan estrogen. Makin lama, estrogennya makin meningkat. Makin meningkat tepat sebelum ovulasi. Nah, dengan adanya peningkatan estrogen ini dilihat oleh hipofisis anterior, sehingga hipofisis anterior juga ya mengeluarkan LH dalam jumlah yang tinggi. Nah, LH yang tinggi ini memicu terjadinya ovulasi. Jadi terjadilah pelepasan sel telur di sini ya, ovulasi. Nah, setelah terjadinya ovulasi, LH-nya menurun, ya. Tapi LH memicu terbentuknya korpus luteum yang menghasilkan estrogen dan progesteron. Nah, ini fungsinya progesteron adalah untuk mempertebal dinding endometrium. Ya. Nah, ini adalah kerja dari hormon ketika siklus menstruasi. Kalau kita lihat bagaimana perkembangan telur, ya, perkembangan sel telur ini mulai dari adanya telur yang mulai tumbuh di dalam folikel. Di folikel merangsang perkembangan telur sampai akhirnya telur berkembang dan matang. Nah, ketika sel telurnya sudah matang, ini dikeluarkan, folikelnya pecah, ya. Ini adalah peristiwa ovulasi ya. Kemudian folikel yang sudah kosong itu menjadi korpus luteum ya yang menghasilkan progesteron. Kalau tidak terjadi kehamilan, kemudian korpus luteumnya mengerut sehingga menjadi badan yang namanya korpus albikan, dan ini akhirnya menjadi lisis atau degenerasi. Ini terjadi berakhirnya mulai terjadinya menstruasi ketika dindingnya lisis. Oke, kita teruskan ya. Kemudian kalau kita lihat kondisi endometrium atau dinding dari uterus, ini menggambarkan menstruasi ketika dinding endometriumnya luruh, ya, sehingga darah dan jaringan keluar. Nah, setelah fase menstruasi, terbentuklah folikel baru, ya, FSH-nya menyebabkan folikel tumbuh. Sel folikel kemudian mengeluarkan estrogen. Nah, ketika estrogen dikeluarkan, mulai terbentuklah dinding endometrium. Ya, dinding endometrium ini semakin setelah ovulasi semakin menebal karena adanya Karena adanya tambahan hormon progesteron menyebabkan dinding endometrium semakin menebal. Tapi kalau tidak dibuahi telurnya, ya progesteronnya menurun, akhirnya dinding endometrium kembali lisis. Ini yang kita sebut dengan menstruasi. Ya, jadi ketiga fase ini atau ketiga skema ini, baik yang menjelaskan perkembangan hormon, perkembangan sel telur, dan perkembangan dinding sel endometrium, ini terjadi dalam satu kesatuan waktu. Ada yang membagi skema ini menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah fase menstruasi, ya, ketika dinding endometriumnya luruh. Kemudian fase proliferasi ini artinya menggambarkan mulai terbentuknya pembelahan-pembelahan sehingga dinding endometrium mulai menebal. Ya, fase yang ketiga adalah fase sekretori. Ini terjadi ketika dinding endometrium semakin menebal dengan adanya hormon progesteron dan banyak dikeluarkan kelenjar-kelenjar yang mengandung glikogen serta pembuluh darah semakin tebal. Glikogen ini fungsinya adalah sebagai nutrisi kalau terjadi nanti
kehamilan atau implantasi pada dinding uterus. Oke, jadi ini adalah skema dari siklus menstruasi yang menggambarkan bagaimana hormon bekerja sangat penting, mempengaruhi perkembangan folikel dan sel telur, juga akibatnya pada terbentuknya dinding endometrium dan keluruhannya. Oke, demikian siklus menstruasi. Selanjutnya adalah untuk kehamilan dan gangguan pada reproduksi. Nanti kalian bisa pelajari secara mandiri dari sumber-sumber lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.